Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 577 Taktik. Tuan Dermawan, Anda mengatakan bahwa binatang buas ini aneh. Bolehkah saya bertanya bagian mana yang aneh? Bisakah Anda memberitahu saya? Mendengar kata-kata itu, mata Li Chan tidak bisa menahan gemetar saat dia bertanya dengan cepat. Dia juga tahu bahwa monster itu agak aneh. Lagi pula, monster itu bukanlah monster ganas, mereka cerdas dan punya akal sehat. Namun monster itu bertingkah seolah-olah dia adalah monster ganas. Monster itu hanya ingin mengambil nyawanya, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Sebenarnya aku bisa memberitahumu, tapi mereka berdua harus menjauh dariku. Chu Feng berkata dengan dingin sambil menatap pasangan tua itu. Apa yang kau katakan? Katakan itu lagi jika kau berani. Mendengar kata-katanya, pasangan yang sudah membenci Chu Feng menggertakkan gigi mereka dalam-dalam karena marah, wajah mereka memerah. Paman Sa, Bibi, jangan bersikap tidak sopan. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan hidupku. Namun sebelum membiarkan mereka menyelesaikan perkataan mereka, Li Chan berbicara untuk membungkam mereka, dan mendesak mereka, kalian berdua, pergilah sebentar. Nona, kami tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Jika kami meninggalkan Anda sendirian di sini, itu akan sangat tidak aman. Orang tua itu menasihati dengan khawatir. Ya, Nona. Orang ini tidak diketahui asal-usulnya. Mungkin dia bersama binatang buas itu. Wanita tua itu pun menasihati. Jangan khawatir. Aku percaya pada Wu Qing. Li Chan berkata sambil tersenyum. Pasangan tua itu tidak bisa berkata banyak ketika Li Chan bertindak seperti itu. Jadi, setelah mereka melirik Chu Feng, mereka memperingatkan, bocah, lebih baik kau perhatikan apa yang kau lakukan. Ini wilayah keluarga Liku. Jika kau berani melakukan sesuatu yang merugikan nona keluargaku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah mengucapkan kata-kata yang galak itu, lelaki tua dan wanita tua itu pergi. Chu Feng hanya tersenyum meremehkan mendengar kata-kata mereka. Tentu saja, dia bisa mendengar bahwa lelaki tua itu memperingatkan Chu Feng di permukaan, tetapi sebenarnya mengancamnya. Dia memberitahu Chu Feng untuk tidak berbicara gegabah, atau dia tidak akan menahan diri terhadap Chu Feng. Tuan Dermawan, saya bertanya-tanya, apa yang telah Anda temukan? Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Setelah pasangan tua itu pergi, Li Chan bertanya sekali lagi. Namun, Chu Feng tidak menjawab. Sebaliknya, dia berteriak keras, dua orang tua, kalian bersembunyi di sini dan menguping. Apa kalian tidak merasa malu? Sialan, sialan. Dari mana bocah ini datang? Dia bahkan bisa mendeteksi kita yang bersembunyi di sini. Jangan bilang dia seorang spiritualis dunia. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, lelaki tua yang bersembunyi di hutan terdekat itu mengumpat dengan nada rendah. Pak tua, apa yang harus kita lakukan? Pemuda itu tampaknya tidak sederhana. Dia tidak akan benar-benar menemukan sesuatu dan mengungkapkannya kepada kita berdua, kan? Pada saat yang sama, wajah wanita tua itu penuh dengan kekhawatiran. Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Kita tidak bisa benar-benar menyerangnya di depan nona besar, kan? Bocah ini memang punya kekuatan. Jika kita bisa membunuh mereka, baguslah, tetapi jika kita tidak bisa dan membuat nona besar marah, kita harus menghadapi konsekuensinya. Anak nakal ini memang punya kemampuan, tapi tidak perlu terlalu khawatir. Binatang buas itu telah diubah oleh seorang ahli yang disewa oleh keluarga Ma. Tidak peduli seberapa kuat anak nakal ini, paling-paling dia hanya bisa melihat ada yang salah dengan binatang buas itu, dan tidak akan bisa mengembalikannya ke sifat aslinya. Lagi pula, bahkan jika monster mengerikan itu dikembalikan, apa hubungannya dengan kita? Jangan khawatir. Pertama, laporkan masalah ini ke keluarga Ma dan lihat apa yang telah mereka rencanakan. Jika yang terburuk terjadi, kita akan mengurus bocah nakal ini dan nona besar sekaligus. Demi anak kita sendiri, kita bisa melakukan apa saja. Setelah lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, dia melompat dan pergi. Ah gelombang, wanita tua itu menatap Chu Feng dengan penuh arti lagi sebelum mengikuti bayangan lelaki tua itu. Kedua pelayanmu tampaknya tidak terlalu patuh ya. Setelah mengetahui bahwa pasangan tua itu telah pergi cukup jauh, Chu Feng tersenyum dan berbicara kepada Li Chan. Li Chan adalah orang yang cerdas, jadi tentu saja dia mengerti apa yang terjadi. Namun, bagaimanapun juga, pasangan itu adalah orang-orang keluarga Li-nya, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Binatang buas itu kemungkinan diberi racun khusus oleh seseorang, dan sifatnya juga disegel oleh formasi roh khusus. Jadi, itulah sebabnya ia begitu haus darah dan kehilangan akal sehatnya. Itu juga berarti alasan mengapa monster mengerikan ini muncul di tempat ini adalah karena ini adalah rencana. Kemungkinan besar dia menunggumu di sini. Adapun kenapa kau muncul di tempat ini dan siapa tahu kau akan muncul di sini, aku yakin kau tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, kan? Juga, aku mungkin juga akan memberitahumu ini.
Aku seorang spiritualis dunia. Ketika binatang buas itu menyerangmu, aku merasakan lelaki tua dan wanita tadi bersembunyi di dekatmu. Mereka sedang mengawasi. Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang dekat denganmu, dan aku hanyalah orang asing. Jika kau percaya padaku, maka berhati-hatilah terhadap mereka di masa depan. Jika tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa padamu. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun, dan langsung menyatakan bahwa pasangan tua itu adalah pengkhianat. Pada saat itu, Li Qian terdiam. Ekspresinya terus berubah untuk beberapa saat, matanya menunjukkan ketidakberdayaan dan kegelisahan. Bahkan ada ledakan ketakutan. Padahal sebenarnya sebelum Chu Feng mengatakan semua itu, dia sudah curiga, karena memang pasangan tua itulah yang membawanya ke sini, dan setelah membawanya ke tempat ini, entah kenapa mereka malah pergi. Ketika dia bertemu dengan monster mengerikan itu, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, pasangan tua itu tidak menampakkan diri, tetapi setelah monster mengerikan itu ditekan, pasangan tua itu segera menampakkan diri. Itu membuatnya merasa tidak percaya. Saat ini, setelah Chu Feng bicara, dia semakin mempercayai kecurigaannya bahwa pasangan tua itu kemungkinan telah mengkhianati keluarga Li. Kita hanya bertemu secara kebetulan, dan aku tidak keluar karenamu. Aku khawatir binatang buas ini akan menyakiti orang lain. Adapun alasan mengapa aku menceritakan semua itu kepadamu, itu karena aku merasa kamu adalah orang yang baik, dan aku tidak ingin orang yang baik disakiti oleh seseorang dengan cara seperti itu. Jadi, kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku, dan mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Melihat reaksi Li Qian yang tak berdaya dan takut, Chu Feng tersenyum puas dalam hatinya. Kemudian, dia bertindak seolah-olah dia akan pergi dan tidak peduli tentang hal lain. Tuan Dermawan, jangan pergi. Memang, seperti yang diprediksi Chu Feng, saat dia bersiap untuk pergi, Li Qian langsung panik. Saat dia gelisah, dia benar-benar memegang tangan Chu Feng. Nona Li, pria dan wanita yang tidak dikenal tidak boleh saling menyentuh. Apa yang sedang Anda lakukan? Chu Feng menepis tangan Li Qian. Dia tidak berakting di sana. Selain wanita yang menurutnya cocok, Chu Feng tidak tahan jika ada wanita lain yang menyentuhnya. Tuan Dermawan, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu gugup. Tapi, bisakah kau menjadi orang baik sampai akhir, dan membantuku? Aku mohon padamu, bantu aku. Selamatkan keluarga Liku. Jika kau bersedia membantuku, aku akan membayar sejumlah uang yang besar. Setelah Li Qian melepaskan tangan Chu Feng, dia kemudian menarik pakaian Chu Feng, memohon dengan sedih. Dia bahkan akan berlutut di tanah. Nona Li, jangan seperti ini. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Melihatmu sekarang, sepertinya bencana sedang mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada salahnya memberitahuku. Meskipun aku, Wu Qing, bukanlah seorang pahlawan besar yang saleh dan baik hati, aku juga tidak rela melihat orang jujur dianiaya oleh orang jahat. Jadi, kalau aku bisa membantumu, aku akan mencobanya. Kalau tidak bisa, aku akan tetap mencobanya. Soal imbalan, kalau aku benar-benar bisa membantu, maka belum terlambat untuk membicarakan hal itu saat semuanya sudah selesai. Setelah mendengar kata imbalan, Chu Feng langsung mengubah ekspresinya. Saat ini, dia tampak lebih seperti seorang pengusaha. Namun pada kenyataannya, itu disengaja. Dia ingin memberi Li Qian ilusi. Seseorang yang hanya menginginkan keuntungan, tetapi memiliki semacam aturan yang harus dipatuhi. Tentu saja, tujuan Chu Feng yang sebenarnya bukanlah hadiah yang diberikan oleh keluarga Li, melainkan harta karun yang diketahui oleh keluarga Li dan Ma.